Serial Sirah Nabawiyah. Babak baru di kota Madinah. Penduduk Madinah tidak akan melupakan hari yang bersejarah itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq akhirnya tiba di Madinah. Mereka pun saling menawarkan rumahnya agar ditinggali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkanlah untaku yang menentukan. Ia akan berhenti di tempat yang sudah diperintahkan Allah, ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari atas untanya. Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berjalan perlahan dan berhenti di sebuah tanah kosong di depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub sangat bahagia karena akan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tinggal di rumahnya selama sebulan. Dengan ini dimulailah fase periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Langkah awal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Siang harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pembangunan masjid di lahan depan rumah Abu Ayyub. Pembangunan ini dilakukan bersama-sama. Kaum muslimin Madinah menyatu dengan muslimin pendatang dari Mekah. Masjid yang dibangun ini bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi juga sebagai tempat berdakwah dan berkumpul kaum muslimin. Masjid inilah yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Setelah berhasil membangun masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kedua golongan ini saling tolong-menolong dan mencintai saudaranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi sosok pemimpin kota Madinah yang sangat dicintai. Beliau menetapkan peraturan di kota Madinah agar tercipta kerukunan bagi semua penduduknya. Tidak hanya bagi kaum muslimin, tetapi juga kaum Yahudi yang tinggal di sana. Mereka harus ikut serta menjaga keamanan dan kedamaian di kota Madinah. Umat Islam dan kaum Yahudi menjalankan agamanya masing-masing. Jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah, semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bengki Ramadan. Saya mahasiswa PGMI semester 5. Ini tugas UAS SKI. Baik,
sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang kurang lebih selama 13 tahun dipenuhi dengan berbagai tantangan, tekanan, dan frekuensi dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam yang saat itu merupakan mayoritas mengalami berbagai bentuk intimidasi atau diskriminasi, mulai dari cemoohan, penyiksaan fisik, hingga boikot ekonomi dan sosial. Puncak dari tekanan ini adalah ancaman pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kondisi yang sangat sulit, ada perintah untuk berhijrah datang sebagai solusi strategis dari wahyu Allah SWT. Hijrah bukan sekedar pemindahan fisik dari suatu kota ke kota lain, tetapi merupakan sebuah peristiwa monumental yang menjadi titik balik, turning point dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai transisi dari kota dakwah yang bertahan di Mekah menuju fase pembangunan masyarakat dan negara yang berdaulat di Mekah. Yang selanjutnya peristiwa hijrah ke Madinah dan serta dampak yang luar biasa bagi perkembangan Islam. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa hijrah tersebut, dan bagaimana kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, dan apa saja langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad. Mungkin itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Setelah itu, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya hijrah ke Madinah, untuk mendeskripsikan jalannya peristiwa hijrah yang penuh tantangan, dan untuk menganalisis fondasi masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah, untuk menjelaskan signifikan peristiwa hijrah sebagai landasan kemajuan peradaban Islam. Setelah itu kita akan membahas faktor-faktor pendorong hijrah. Yang pertama, perintah hijrah tidak datang secara tiba-tiba, melainkan didasari oleh beberapa faktor krusial. Meningkatnya intimidasi kaum Quraisy setelah wafatnya dua pelindung utama Nabi, yaitu pamannya yang bernama Hamzah atau Abu Muthalib dan istri yang tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kaum Quraisy semakin berani melakukan penindasan tekanan yang tidak hanya menyasar para pengikut, tetapi juga langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Penolakan dakwah di Taif. Upaya Nabi untuk mencari basis dakwah baru di Taif berakhir dengan penolakan, pengusiran, dan perlakuan kasar. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan di Mekah belum tentu langsung menerima Islam. Bai'at Aqabah 1 dan 2 terang muncul dari sekelompok orang yang Yasrib yang datang menemui Nabi di Aqabah. Mereka menyatakan keislaman dan berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW jika beliau pindah ke kota mereka. Perjanjian yang dikenal sebagai Bai'at Aqabah menjadi jaminan keamanan dan dukungan bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, sekaligus merupakan undangan resmi dari penduduk Yasrib. Yang B, selanjutnya kronologi peristiwa hijrah. Hijrah adalah sebuah perjalanan yang terencana dengan sangat matang dan penuh dengan pertolongan Allah. Kita akan membahas rencana pembunuhan. Para pemuka Quraisy bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan melibatkan pemuda dari Bani Kabilah dan Bani Hashim. Tidak dapat menuntut balas. Meninggalkan rumah. Atas izin Allah SWT, Nabi keluar dari rumahnya di tengah malam saat para pengepung tertidur. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk keluar dari ranjangnya untuk mengelabui kaum Quraisy bersembunyi di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW bersama sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Disinilah pertolongan Allah SWT datang, di mana seorang laba-laba dan 2 ekor merpati yang bersarang di mulut gua membuat para pengejar yakin tidak ada seorang pun di dalamnya. Perjalanan menuju Madinah setelah situasi aman dan dipandu oleh Abdullah bin Uraid
Mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur yang tidak biasa untuk menghindari patroli Quraisy. Tiba-tiba Kuba di Madinah, rombongan pertama kali singgah di Kuba, sebuah desa di pinggiran Madinah. Di sana beliau mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Kuba. Beberapa hari kemudian beliau memasuki kota Madinah dengan sambutan yang luar biasa meriah dari penduduknya. Oke,